warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai guys, perkenalkan nama saya Dwi Fitri Irawan, NPM D1A021125. Saya Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Oke, jadi saat ini saya akan menjelaskan ke teman-teman mengenai hukum dagang. Oke, kita mau pelajari dari definisi hukum dagang dulu ya. Berdasarkan pasal 1457 KUH Perdata, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli. Dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu. Nah, kita masuk ke dalam dasar hukum jual beli perusahaan. Berdasarkan pasal 1457 KUH Perdata, menyebutkan menyerahkan barang dengan suatu harga tertentu yang disepakati dengan perjanjian. Oke, kita lanjut ke unsur pokok jual beli perusahaan. Ada dua unsur, yaitu barang dan yang kedua harga. Oke, hingga saat ini masih menggunakan KUH Perdata karena prinsip-prinsip yang digunakan ada di KUH Per dan hukum dagang. Hukum dagang tidak lepas dari hukum perdata. Menurut asas lex specialis derogat lex generalis, yaitu artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Lex specialis berdasarkan KUHD, lex generalis berdasarkan KUH Per. Oke, lanjut. Bagaimana terjadinya jual beli? Menurut asas konsensualisme, yaitu ketika kedua pihak sepakat. Berdasarkan pasal 1458 KUH Perdata berbunyi, yaitu jual beli perusahaan terjadi ketika sudah terjadi kesepakatan barang dan harga walaupun barangnya belum diserahkan. Oke, macam-macam jual beli. Yang pertama, jual beli dengan percobaan berdasarkan pasal 1463 KUH Perdata. Yang kedua, jual beli dengan uang panjar berdasarkan pasal 1664 KUH Perdata. Yang ketiga, tawar-menawar berdasarkan pasal 1465 KUH Perdata. Dan yang terakhir, biaya akta ditanggung pembeli berdasarkan pasal 1466 KUH Perdata. Oke, jual beli ini memiliki resiko, yang dimana resikonya yang pertama terjadi jika barang sudah dibeli, maka resiko ditanggung oleh pembeli. Dan yang kedua, jika barang belum dibeli, maka resiko ditanggung oleh penjual. Yang ketiga, jika barang yang dijual menurut tumpukan, maka resiko ditanggung oleh pembeli. Nah, di jual beli ini terdapat surat berharga. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Fungsi dari surat berharga yaitu sebagai alat pembayaran atau alat tukar uang, dan yang kedua sebagai alat untuk memindahkan hak tagih atau dapat diperjualbelikan dengan mudah. Yang ketiga sebagai surat bukti hak tagih atau surat legitimasi. Oke, adanya wan prestasi dalam hal jual beli. Seperti kasus yang terjadi pada tanggal 24 Agustus 2008. Setelah ada bukti cukup, 10 Oktober meningkat dari penyelidikan ke penyelidikan, kemudian 13 November penetapan tersangka kasus itu sejak 2008. Imelda menawarkan jasa kepada Ratna Waliliong untuk menjualkan berlian milik pelapor. Pada transaksi pertama, pembayaran hasil penjualan berlian tersebut pun berjalan lancar dengan jumlah pembayaran 1 miliar. Pembayaran pun dilakukan dengan menggunakan Juliet Giro. Mei 2011, ketika jumlah berlian yang diambil telah mencapai nilai 3,2 miliar, terlapor hanya sanggup membayar 700 juta.
Sedangkan sisanya 2,5 miliar oleh terlapor coba dilunasi dengan memberikan 45 lembar biljet giro. Setelah dikeliling, biljet giro tersebut ditolak bank dengan keterangan saldo tidak cukup. Oke, kembali lagi ke analisa kasus tadi, dari rekening biljet giro, Reynaldo Samyoto telah ditutup. Berdasarkan laporan itu, Polda Sulut mengusut dan berhasil mengungkap 3 tersangka termasuk oknum sopir Imelda dan Reynaldo yakni SM alias Stanley ikut ditetapkan tersangka karena disebut-sebut membantu terjadinya tindak pidana. Kasus ini termasuk ke dalam tindak pidana dari penarikan biljet giro kosong berdasarkan pengaturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang larangan penarikan cek kosong. Ini berdasarkan Undang-Undang Cek Kosong, yang secara khusus menyatakan bahwa tindak pidana penarikan cek kosong adalah kejahatan berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Cek Kosong. Berdasarkan Undang-Undang Cek Kosong, penarikan cek kosong yang dianggap sebagai tindak pidana ekonomi diancam dengan sanksi pidana yang berat, yaitu hukuman mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara 20 tahun. Ancaman pidana yang berat itu ternyata menimbulkan keengganan masyarakat menggunakan cek dalam lalu lintas pembayaran. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.